Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gue bakalan ngebahas soal hero terbaru untuk Archer ya. Jadi ya utamanya ke hero bocil sih. Karena itu adalah hero yang gue incer nanti ketika masuk ke season X. Bagaimana keterangannya? Mari kita mulai. Oke, kita sekarang ada di akun untuk mencari informasi. Akun ini adalah yang sengaja gue bikin di Kingdom 1. Jadi akun nggak jelas ini adalah akun Kingdom 1. Kalian hafalkan saja nama leader sekian-sekian. Ini berarti akun gue yang ada di Kingdom 1. Gunanya apa? Gunanya untuk cari informasi aja. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah hero baru Archer, yaitu adalah si Alf dan si Sasa. Gue gak bakalan bahas Sasa ya, nanti aja bahas Sasanya, karena gue lebih tertarik kepada si Alf ya. Kenapa gue lebih tertarik Alf? Karena menurut gue dia yang lebih layak untuk kita bahas. Oke, pertama bagaimana sih cara dapetin Alf? Alf itu dia bakalan muncul buat kalian yang ingin mendapatkan Alf, itu ada di sini di Wheel of Fortune. Jadi menurut gue pribadi ya, ketika nanti di season X dan hero tersebut ada di pilihan Wheel of Fortune, berarti ada kemungkinan hero itu bagus ya. Di sini pilihan Wheel of Fortune untuk season X itu adanya kayak Roski, Lagerta, Leandra, Raval, dan Alf. Dan kita sudah pada tahu ya, Roski itu bagus, Lagerta juga bagus. Dan menurut gua daripada Margit, bagusan Lagerta itu menurut gua. Leandra juga oke. Raval gua belum review, dan kita langsung review saja ke Archernya. Kenapa gue sangat excited untuk Archer? Karena ini adalah role utama gue dari pertama kali gue main game ini sampai detik ini. Ya terserah orang bilang apa, yang penting gue fokus ke satu. Dan seperti yang tadi gue bilang, sekarang itu ada dua hero. Maka kalau sesuai dengan prinsip gue atau ketentuan gue, kita harus milih salah satunya. Karena ada dua hero, tadi ada Alf dan ada Sasa, maka kita harus milih nih mana yang mau diawakeningkan dengan cara universal shard ya. Jadi menurut gua semua yang bisa diinvestasikan dengan universal shard itu udah pasti bisa awakening. Untuk free to play gampang, yang penting udah dipersiapkan saja. Oke, kita bahas di Alf. Di sini ada peluangnya ya untuk mendapatkan Alf. Dan seperti biasa kalian harus kalau untuk koinnya kalian bisa beli atau bisa juga dengan gems ya. Jadi bisa pakai top up atau pakai gems, dan gemsnya itu adalah 9.000 dengan batasannya sampai pembelian 40 kali dalam satu hari ini ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin up, minimal ke unlock aja, sisanya pakai universal shard. Dan jelas pengen awakeningkan dia bakalan repot banget ya, karena awakening kita butuh 1200, dan ngandelin yang namanya Wheel of Fortune kita belum tentu hoki, dan juga ngabisin yang namanya gems ini ya, itu nggak worth it banget. Jadi kalian harus dari awal season X dimulai, kalau pengen yang Alf berarti harus disimpan sebanyak mungkin yang namanya universal shard. Memang nanti ada kemungkinan bakalan muncul hero season selanjutnya seri Archer, tapi setidaknya gue bakalan
selesaikan apa yang sudah gue mulai, dan otomatis ketika masuk season 4 semua universal SX itu bakalan gue investasikan ke AF gitu ya. Paling enggak berarti gue harus ngumpulin sekitar 1000 universal shard, dan itu sangat banyak banget. 1000 universal shard itu banyak banget, dan kita usahakan untuk bisa. Dan menurut gua selama kita mengusahakan hanya satu itu pasti bisa. Oke, kita coba aja. Dan di sini kita udah dapat satu, ya lumayan, cuman untuk seru-seruan. Dan mari kita review si Alf, hero legendary untuk season X, yang dimana dia dapat title Meteoric Missile, mungkin karena dia pakai katapel ya. Dan di sini juga ada latar belakangnya ya, jadi dia itu kayak bisa dibilang dia bangsa calon ini sih, apa namanya, ibarat kata itu pangeran dia tuh, tuan muda noh. Untuk referensinya bisa kalian baca. Dan yang gua suka itu adalah tipenya. Di sini tipenya kita bisa lihat dia archer, PvP, dan skill. Semua tipe archer ketika ada nama skill ini berarti dia tidak kaleng-kaleng. Karena namanya archer kan sering banget kita nyebutnya kayak spam skill kayak gitu ya. Nah, kali ini kita review langsung si Alf ini. Dari talentnya, talent yang pertama dia gua suka itu adalah di sini ada peningkatan burn dan poison. Jadi pas banget buat kalian yang pengen memasangkan si Alf ini dengan hero yang udah gue punya, yaitu tadi bisa dengan si Yulmi atau si Lendra. Tapi yang jelas gue bakalan pasangin nama Lendra sih, karena Yulmi dengan si Arthur ya udah itu jadi tim kelompok. Sedangkan ini untuk yang single target sih, target gue kayak gitu. Terus di core keduanya itu adalah peningkatan efek ya, jadi memberi efek poison setiap 9 detik memberikan damage sekian, dan ini juga memberikan rek ke truk, jadi ada pengembalian rek. Makanya kenapa dibilang gue suka ketika ada kata-kata skill. Di ketika kata skill itu pasti ada yang namanya ini kayak ngasih rek tambahan. Jadi untuk mengumpulkan atau memulihkan rek itu pasti ada salah satu skillnya yang mempermudah, itu dia. Makanya ketika ada tipe skill dari hero archer berarti dia bakalan jadi tukang spam skill. Dan di core yang terakhir, skill core yang ketiga itu adalah memberi efek burn. Kalau yang ini itu memberi efek poison, yang ini yang terakhir itu efek burn, yang dimana faktor damage-nya itu 135 untuk saat ini. Dan jika ada ini nih ya, jika terkena poison peluang 30% meningkatkan invasion troops ya, yang dikerahkan sebesar anjir 100%. Jadi maksudnya gini loh, ketika dia kena ini nih efek poisonnya ini dan musuhnya udah kena debuff poison, berarti serangan musuh itu pasti meleset gitu. Ada peluang 30% serangan musuh meleset. Kalau serangannya meleset berarti nggak ada serangan yang kena ke dia. Makanya itu bagus sih menurut gua. Terus kita lihat dari talent keahliannya. Talent keahliannya dia nggak seberapa ya. Jadi namanya tuan muda ya, nggak bisa untuk macul, nggak bisa untuk mimpin perdagangan, nggak bisa jadi security juga, semuanya jelek. Ini namanya juga tuan muda guys, mau gimana dong ya. Skill awakeningnya kita cek. Skill awakeningnya adalah tipe direct damage atau single target ya. Jadi pada target tertentu satu dia sebesar 1400 ya, itu lumayan besar juga. Tapi yang paling menarik dari Alf ini itu adalah versi debuffnya ya. Jadi di sini ada peluang 40% untuk memicu burst. Jadi itu efek burn. Jadi ketika dia burst di peluang 40% dia bakalan nambah faktor damage selama 30
detik itu 600 kali 3 1800 tambah 1400 berarti sekitar 3200. Dan enggak berhenti di situ aja ya, yang paling gue suka di situ juga berpeluang lagi 40%, sama seperti yang debuff burn tadi, ini adalah debuff poison. Jadi ada kemungkinan dari satu skill ini bisa aktif keduanya ya, ada kemungkinan keduanya aktif berbarengan. Jadi dia kena debuff burn juga kena debuff poison, jadi kasihan tuh musuh gitu, udah kena burn kena poison juga, oh tamat lah. Jadi kalau di total semua tadi 3200 tambah 1800 lagi ya, itu totalnya sudah hampir 5000 damage-nya. Single target tapi damage-nya bisa nyampe 5000, itu wah banget sih menurut gua untuk archer ini. Walaupun itu berkemungkinan ya, kalau nggak dikasih kemungkinan ya gila aja loh. 5000 untuk sekali serang secara pasti itu mah langsung OP banget. Langsung skill keduanya itu adalah ketika troops-nya itu melakukan serangan dasar, ada peluang yang akan terus naik ya, sekarang di sekitar 15%, itu ada direct damage 1 kali ya. Dan jika kena debuff burn, maka direct damage-nya pun ditingkatkan sampai 2 kali lipat. Dan itu sangat bagus juga ya untuk kalian yang ingin up. Dan kalau kita lihat di bagian rekomendasinya, up itu cocok digabungkan dengan siapa? Di sini otomatis banyak yang versinya dikombinasikan dengan si ininya ya sendiri, apa namanya, si pasangannya, yaitu si Sasa gitu. Tapi menurut gua enggak dengan Sasa. Di sini bisa ada 2 tuh contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahasanya dia bisa dipasangkan dengan si Yulmi ya, atau ya bisa juga dengan yang lain. Dan untuk skillnya sekalian ya sedikit sepilan, gue mungkin belum bahas semua nanti. Untuk skillnya sendiri gue rekomendasikan ketika kalian masuk season XX ya, itu yang wajib dimiliki untuk archer, yaitu ini Venom Aggression. Ini wajib banget karena di sini apa istilahnya, ada jika target dilindungi oleh shield, dispel shield tuh, bayangkan. Jadi untuk yang suka pakai shield ada dispelnya, ini keren banget sih menurut gue si Venom Aggression. Terus sama satu lagi tuh Bone, mana ya si Bone, nah ini Bone Corroding Arrow. Jadi si 2 skill XX ini emang wajib nyampe full bintang, tapi pilihan mana yang perlu di full bintang gitu, gua lebih milih kayaknya ke ini dulu, ke Bone Corroding, karena di sini ada pengurangan damage dan itu sangat wah banget menurut gua. Jadi Poison Arrow gua skip, jadi cukup dari non universal shardnya. Tapi kalau current ini Bone Corroding Arrow gue bakalan pakai universal shard sekiranya dia biar cepat nyampe full star, karena memang yang namanya mengurangi damage itu cocok banget buat archer, karena archer kalau nggak dikurangin damage-nya kasihan nanti archer gue dibully. Jadi ini penting banget sih udah gue. Oke, itu aja yang bisa gua bahas untuk kalian yang menyukai hero bocil ini. Dan untuk si Sasa gua bakalan buat videonya terpisah lagi ya. Cuman untuk saat ini gua pengen fokus ke yang gua fokusin dulu, yang bikin gua excited ya si bocil ini gitu. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir dan mendengarkan celotehan gua. Ketik jangan lupa donasi juga, bantu gua biar berkembang, dan tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman kalian biar sama-sama tahu dan biar dia gak tersesat tentunya. Oke, salam Viking dan bye.